Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika budaya organisasi berjalan kurang maksimal di suatu lingkungan kerja? Mengapa pembangunan budaya di organisasi kurang berhasil? Karena hanya di ucapan mengatakan sangat penting, pada kenyataannya tidak terlalu dianggap penting. Fokus kita itu bukan ke pembangunan budaya, tetapi ke hal-hal yang sifatnya aspek bisnis saja. Sehingga apa? Jika meeting atau saat kita diskusi, maka pasti akan dibahas tentang strateginya kita ubah, sistemnya kita perbaiki, dan sebagainya. Tapi kita lupa bagaimana pembangunan budaya untuk manusianya. Sehingga akhirnya segala macam program budaya akhirnya hanya menjadi formalitas saja. Tapi tidak benar-benar menjadi suatu hal yang sungguh-sungguh ingin kita betul-betul wujudkan. Indikasi yang paling nampak karena kurang maksimalnya budaya organisasi adalah burnout karyawan. Keadaan burnout ini biasanya mempunyai ciri psikologis, yakni mudah lelah, tertekan, dan kehilangan semangat kerja. Untuk menghindari burnout karyawan ini, maka terdapat 5 aspek budaya kerja yang perlu kita hindari. Produktivitas yang berlebihan. Budaya yang mengutamakan produktivitas di atas kesejahteraan karyawan dapat menjadi penyebab beban kerja yang berlebihan, jam kerja yang panjang, dan ekspektasi kerja yang tidak realistis. 2. Work-life balance. Karyawan perlu diberikan hak untuk mewujudkan budaya work-life balance dalam kesehariannya. Ketika tidak bisa melepaskan diri dari pekerjaan dan tidak memiliki waktu untuk pribadi dan keluarga, mereka akan rentan mengalami kelelahan emosional. Yang ketiga, reward and recognition. Budaya yang tidak menghargai dan mengakui kontribusi usaha karyawan dapat memicu burnout. Ketika mereka merasa usaha mereka tidak dihargai, akibatnya mereka cenderung untuk kehilangan motivasi dalam bekerja. Perlunya diberikan insentif yang sesuai dengan upaya kerja mereka, seperti gaji yang sesuai atau apresiasi karyawan yang mencapai target. 4. Komunikasi dan feedback. Budaya kerja yang terbuka akan masukan dan komunikatif penting dilakukan untuk menghindari burnout karyawan. Selain bisa membantu tim HR dalam mengetahui permasalahan karyawan, komunikasi dan feedback juga dapat membuat karyawan merasa dipahami dan dihargai. Yang kelima, kebebasan mengambil keputusan. Ketika karyawan memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam cara menyelesaikan tugas, maka hal tersebut dapat mengurangi stres dan kelelahan. Jika HR ataupun manajer terlalu mengikat karyawan dalam mengerjakan tugasnya sendiri, dapat muncul perasaan akan inkompetens dalam mengerjakan sebuah tugas perusahaan. Karena itu, yuk kita jangan hanya ucapan kita mengatakan sangat penting membangun budaya, tapi kenyataannya harus kita anggap penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.